Selamat datang di seri narasi Pentingnya Melatih Pikiran. Di sini kita akan ngobrol soal hal-hal yang jarang dibahas, tapi diam-diam sangat menentukan arah hidup, pikiran kita sendiri. Mulai dari cara berpikir, mengelola emosi, sampai menata ulang cara kita memandang hidup. Kalau kamu suka konten yang bikin mikir dan menyentuh hati, yuk support dengan like, komen, share. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Sekarang duduk santai, tarik napas. Dan mari kita mulai perjalanannya. Pikiran adalah fondasi dari segalanya. Setiap keputusan, emosi, tindakan, bahkan arah hidup seseorang, semuanya bermula dari satu tempat, pikiran. Kita mungkin sering berpikir bahwa hidup ini dibentuk oleh keadaan luar, keluarga, lingkungan, pendidikan, atau keberuntungan. Namun sesungguhnya, kekuatan terbesar dalam membentuk realitas hidup kita adalah bagaimana kita berpikir. Bayangkan dua orang yang mengalami situasi yang sama, dipecat dari pekerjaan. Yang satu larut dalam frustrasi dan menyalahkan dunia. Sedangkan yang lain melihatnya sebagai peluang untuk memulai usaha impian yang selama ini tertunda. Apa yang membedakan keduanya? Bukan nasib, melainkan kualitas pikirannya. Pikiran yang terlatih mampu mengubah keterpurukan menjadi pelajaran. Sedangkan pikiran yang tidak terlatih hanya akan menciptakan penderitaan yang berlarut-larut. Sayangnya, banyak orang menjalani hidup dengan pikiran yang tidak pernah dilatih. Mereka bereaksi secara otomatis, terjebak dalam pola pikir lama, dan membiarkan suara-suara negatif di kepala mengarahkan hidup mereka. Mereka tidak sadar bahwa setiap emosi yang meledak, setiap kecemasan yang menghantui, setiap keraguan yang menahan langkah, semuanya bersumber dari pikiran yang tak terkendali. Melatih pikiran bukan berarti menjadi robot tanpa perasaan. Justru sebaliknya, ini adalah tentang membangun kesadaran atas apa yang kita pikirkan dan rasakan, lalu memutuskan apakah kita ingin terus memeliharanya atau melepaskannya. Karena kita bukan pikiran kita. Kita adalah kesadaran yang mampu mengarahkan pikiran. Pikiran adalah alat. Ia bisa menjadi sahabat yang membimbing atau musuh yang menghancurkan dari dalam. Semua tergantung pada apakah kita melatihnya atau membiarkannya liar. Dalam episode ini, mari kita tanamkan satu kesadaran penting. Jika kita ingin mengubah hidup, mulailah dengan mengubah pikiran. Jika kita ingin menata hari esok, maka hari ini kita perlu belajar mengelola apa yang terjadi di dalam kepala. Ini bukan tugas sekali jadi. Melatih pikiran adalah proses seumur hidup. Tapi begitu kita mulai menyadari kekuatannya, kita akan memahami bahwa segalanya bisa berubah, asal kita mau melatih pusat perubahan itu, pikiran. Dalam diam yang panjang, kita seringkali dikejutkan oleh betapa riuhnya isi kepala kita. Pikiran datang silih berganti, kadang tanpa jeda. Kita memikirkan masa lalu yang tak bisa diubah, mencemaskan masa depan yang belum tentu datang, lalu kehilangan momen saat ini. Otak kita sibuk, tapi jiwa kita kelelahan. Tanpa kita sadari, kebisingan mental itu terus berjalan di balik setiap aktivitas. Kita makan sambil berpikir tentang pekerjaan. Kita mandi sambil mengingat konflik kemarin. Bahkan saat tidur pun, pikiran tak benar-benar istirahat. Kita tertidur dengan resah, lalu bangun dengan gelisah. Pikiran yang terus-menerus aktif, seperti mesin tanpa rem, akan membawa kita pada kondisi burnout emosional. Kita jadi mudah tersinggung, sulit fokus, dan kehilangan semangat hidup. Kita menjalani hari seperti robot yang kehabisan daya. Semua itu terjadi bukan karena masalah hidup terlalu besar, tapi karena kita tidak pernah berhenti untuk menyadari bahwa pikiran kita bekerja tanpa kendali. Inilah pentingnya latihan mental. Kita perlu memberi ruang hening bagi pikiran untuk bernafas. Sejenak berhenti, mengamati arus pikiran. Lalu bertanya, apakah ini layak dipikirkan? Apakah ini membantu atau justru menyakiti? Kesadaran sederhana ini saja sudah cukup untuk meredakan kebisingan batin yang tidak perlu. Melatih pikiran artinya belajar, memilah mana pikiran yang layak diberi perhatian, dan mana yang perlu dilepas pergi. Karena tidak semua yang muncul di kepala adalah kebenaran. Banyak hanyalah bayangan ketakutan, prasangka, atau pengulangan trauma masa lalu. Jika kita tak mampu memilah, kita akan hidup di bawah kendali mental yang tidak kita pahami. Jiwa yang tenang bukan datang dari dunia luar yang damai,
Tapi dari pikiran yang tahu kapan harus diam, maka mulailah dengan satu latihan kecil. Duduk dalam diam, hadir dengan napas, dan amati isi pikiranmu tanpa terburu-buru menilai. Dalam keheningan itu, kamu akan menemukan satu hal penting, jiwa hanya bisa pulih ketika pikiran diberi ruang untuk berhenti. Melatih pikiran dimulai dari membangun kesadaran diri. Kesadaran inilah yang menjadi dasar dari setiap perubahan. Tanpa kesadaran, kita akan terus mengulangi pola lama, bereaksi secara impulsif, mengambil keputusan dari ketakutan, dan menghidupi narasi lama yang sudah tidak relevan. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengamati pikiran dan perasaan kita dari kejernihan, bukan keterlibatan. Ini seperti berdiri di tepi sungai dan menyaksikan arus air yang mengalir. Alih-alih terhanyut di dalamnya. Saat kita menyadari bahwa kita bukan pikiran kita, melainkan pengamat dari pikiran itu. Di sanalah awal kebebasan dimulai. Kita menjadi sadar, aku sedang marah, tapi aku tidak harus bertindak dari kemarahan itu. Atau, aku sedang takut, tapi aku bisa memilih untuk tetap melangkah. Ini bukan soal menekan perasaan, tapi mengenal dan memahami dari mana mereka berasal. Saat kesadaran hadir, kita berhenti menjadi budak emosi. Sayangnya, kesadaran diri bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ia harus dibangun lewat latihan yang konsisten, dengan refleksi harian, meditasi, menulis jurnal, atau bahkan bertanya pada diri sendiri. Setiap kali kita merasa goyah, apa yang sebenarnya aku rasakan? Dari mana pikiran ini muncul? Dengan melatih kesadaran diri, kita mulai mengenali pola pikir yang membatasi. Kita menyadari bahwa mungkin selama ini kita menghindari tantangan karena merasa tidak cukup pintar. Atau mungkin kita terus menunda karena takut gagal. Pola-pola ini tidak terlihat jika kita hidup otomatis. Tapi begitu kita mulai mengamati, kita bisa perlahan-lahan melepaskannya. Kesadaran diri adalah cahaya kecil yang mampu menerangi lorong tergelap dalam pikiran kita. Ia memberi kita kekuatan untuk memilih, bukan hanya bereaksi. Dan setiap pilihan sadar yang kita ambil adalah langkah menuju versi diri yang lebih matang. Berpikir positif sering disalahpahami sebagai berpura-pura bahagia atau menutupi rasa sakit. Padahal, berpikir positif bukan soal menyangkal realita, tapi tentang memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Ini adalah bentuk disiplin mental, menahan diri dari pikiran yang meracuni, dan memilih untuk melihat kemungkinan di tengah ketidakpastian. Berpikir positif bukan sikap naif. Justru ia menuntut keberanian luar biasa. Dibutuhkan kekuatan untuk tetap bersyukur saat segalanya tampak runtuh. Dibutuhkan latihan untuk tidak mengutuk diri sendiri ketika gagal. Dan dibutuhkan kebijaksanaan untuk tetap melihat harapan saat gelap belum, menunjukkan ujungnya, melatih pikiran agar tetap positif. Bukan berarti kita menolak emosi negatif. Tapi kita belajar untuk tidak menetap di dalamnya. Kita akui rasa sedih, kecewa, atau marah. Lalu kita tanya diri sendiri, setelah ini aku mau bagaimana? Apa yang bisa aku pelajari? Apa yang masih bisa aku syukuri? Disiplin berpikir positif juga berarti menjaga apa yang kita konsumsi setiap hari. Berita, media sosial, percakapan, bahkan suara hati. Jika setiap hari kita dijejali narasi bahwa dunia kejam, hidup tak adil, dan masa depan suram, maka pikiran kita akan membentuk realitas dari cerita-cerita itu. Maka penting untuk mengisi pikiran dengan hal yang menumbuhkan, bukan yang meracuni. Latihan ini tidak selalu mudah. Kadang kita tergoda untuk menyerah, untuk mengutuki nasib, untuk merasa menjadi korban. Tapi di saat seperti itulah kita diuji. Seberapa jauh kita mau mengendalikan arah pikiran kita, bahkan ketika dunia di luar tidak bisa kita kendalikan. Karena pada akhirnya, berpikir positif bukan tentang selalu bahagia, tapi tentang memelihara benih-benih harapan agar tetap hidup di dalam diri. Betapapun kerasnya angin hidup menerpa, salah satu langkah paling revolusioner dalam melatih pikiran adalah menjadi pengamat dari pikiran itu. Sendiri, kedengarannya aneh bukan? Bagaimana bisa kita mengamati pikiran? Padahal kita merasa bahwa kitalah pikiran itu. Namun justru disinilah letak kekuatan. Sesungguhnya, menyadari bahwa kita bukan isi pikiran, tapi kesadaran yang menyaksikan pikiran. Bayangkan dirimu sedang duduk di bangku taman, di depanmu lalu lalang orang dengan berbagai wajah dan cerita. Begitulah pikiran, datang dan pergi. Tapi kamu bukan mereka. Kamu adalah pengamat yang duduk tenang,
tidak terbawa arus, hanya mengamati. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Saat kamu mulai bisa melihat pikiranmu dari jarak tertentu, kamu tak lagi dikuasai olehnya. Dalam keseharian, kita seringkali langsung percaya pada isi pikiran kita. Ketika muncul pikiran, aku gagal, kita langsung larut dalam rasa kecewa. Ketika pikiran berkata, orang itu membenciku, kita langsung bereaksi dengan curiga atau defensif. Padahal, belum tentu pikiran itu benar. Ia hanya lintasan, bukan kenyataan. Menjadi pengamat berarti memberi jeda sebelum bereaksi. Saat marah, kita tidak langsung meledak. Saat cemas, kita tidak langsung panik. Kita belajar bertanya, dari mana pikiran ini muncul? Apakah ini berdasarkan fakta atau asumsi? Latihan seperti ini membuat kita punya ruang antara stimulus dan respons, dan dalam ruang itulah kebebasan mental lahir. Kesadaran sebagai pengamat juga memberi kita kekuatan untuk memutus siklus pola pikir negatif. Ketika muncul pola seperti, aku tidak layak, aku selalu gagal, tidak ada gunanya, kita bisa berhenti dan bertanya, benarkah itu? Atau hanya suara dari masa lalu? Dalam ruang pengamatan itulah kita bisa memilih respons baru. Latihan ini memang membutuhkan waktu, tapi semakin sering kita mengamati, bukan hanya bereaksi, semakin kuat kendali kita atas hidup sendiri. Karena saat kita menjadi pengamat, bukan korban dari pikiran, di sanalah dimulai kekuatan untuk mengubah arah hidup. Setiap hari, kita memikirkan ribuan hal, tapi berapa persen dari pikiran itu benar-benar penting? Dan berapa banyak yang sebenarnya hanya sampah yang membebani pikiran tanpa kita sadari? Sampah mental bisa berupa penyesalan yang terus diulang, komentar negatif dari orang lain yang masih tersimpan, prasangka terhadap masa depan, atau cerita lama yang tak pernah selesai. Tanpa dibersihkan, pikiran kita akan penuh sesak oleh hal-hal yang tak lagi layak kita bawa. Dan seperti rumah yang kotor, pikiran yang dipenuhi sampah membuat kita mudah lelah, tidak fokus, dan kehilangan arah. Membersihkan sampah mental bukan berarti melupakan segalanya, tetapi menyaring mana yang bermanfaat dan mana yang hanya menguras energi. Misalnya, apakah perlu terus memikirkan kesalahan yang kita buat 5 tahun lalu? Apakah perlu menyimpan kata-kata menyakitkan dari seseorang yang bahkan tak lagi hadir dalam hidup kita? Kita perlu menyadari bahwa tidak semua pikiran layak dipelihara. Ada pikiran yang harus dikenali, lalu dilepas dengan penuh kesadaran. Salah satu caranya adalah dengan menuliskannya. Keluarkan semuanya ke dalam jurnal, ketakutan, luka lama, kemarahan yang dipendam. Dengan menulis, kita mulai memilah. Dan dalam memilah, kita mulai membuang. Meditasi juga menjadi alat kuat untuk membersihkan mental. Dengan duduk dalam diam, kita menyaksikan satu persatu pikiran muncul, lalu membiarkannya pergi. Kita belajar bahwa kita tidak harus mengikuti semua isi kepala. Kita punya kuasa untuk membiarkan pikiran datang, lalu melewatinya tanpa harus menempel. Membuang sampah mental adalah proses. Kita mungkin tidak bisa membersihkan semuanya sekaligus, tapi setiap kali kita menyadari dan melepaskan satu pikiran negatif, kita memberi ruang bagi pikiran yang lebih jernih untuk tumbuh. Dan semakin bersih pikiran kita, semakin ringan kita melangkah dalam hidup. Di era serba digital ini, perhatian adalah aset langka. Kita berpindah dari satu hal ke hal lain dalam hitungan detik, notifikasi ponsel, email, media sosial, hiburan tak ada habisnya. Akibatnya, fokus kita terkikis. Kita hadir, tapi tidak sepenuhnya. Kita mendengar, tapi tidak menyimak. Kita hidup, tapi seperti tidak benar-benar ada. Padahal, fokus adalah kekuatan yang membentuk kualitas hidup. Apapun yang kita berikan perhatian, itulah yang akan tumbuh. Jika kita memberi perhatian pada rasa syukur, maka hati menjadi tenang. Jika kita memberi perhatian pada ketakutan, maka kecemasan menguat. Oleh karena itu, melatih fokus bukan soal konsentrasi semata, tapi soal arah hidup. Kehadiran penuh, being, present, adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang, tanpa terbagi, tanpa terburu-buru. Saat makan, kita betul-betul menikmati rasa dan teksturnya. Saat berbicara, kita hadir mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Saat berjalan,
Kita menyadari langkah kaki, napas, dan angin yang menyentuh kulit. Latihan sederhana ini membangun ketenangan dalam diri. Saat kita benar-benar hadir, pikiran menjadi jernih. Kita tidak terjebak dalam masa lalu atau masa depan. Kita menyatu dengan saat ini, dan hanya dalam saat ini. Kehidupan bisa benar-benar dirasakan. Namun, membangun fokus dan kehadiran penuh membutuhkan latihan disiplin. Salah satunya adalah digital. Detox membatasi penggunaan gawai untuk memberi ruang bagi kesadaran. Latihan lainnya adalah single tasking. Mengerjakan satu hal dalam satu waktu dengan sepenuh hati. Latihan ini kecil, tapi dampaknya besar. Kehidupan yang penuh kualitas bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi tentang mengalami lebih dalam. Fokus bukan tentang menjadi produktif, tapi tentang menjadi utuh. Dan saat kita mampu hadir sepenuhnya, kita menemukan satu keajaiban, bahwa saat ini adalah satu-satunya waktu yang sungguh nyata. Emosi bukan musuh. Ia adalah sinyal, penanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri. Namun ketika pikiran tidak terlatih, emosi bisa meledak, mendikte tindakan, bahkan merusak hubungan dan keputusan. Melatih pikiran bukan untuk menekan emosi, tapi untuk mengelola dan memahami apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Banyak orang merasa dikendalikan oleh perasaan. Marah lalu menyesal, sedih lalu terpuruk, iri lalu membenci. Tapi kita lupa bahwa setiap emosi muncul dari persepsi, dan persepsi itu dibentuk oleh pikiran kita. Maka saat pikiran kita jernih dan terlatih, kita bisa mengubah hubungan kita dengan emosi. Misalnya, ketika kita merasa kecewa karena seseorang tidak memenuhi harapan kita, pikiran yang tidak terlatih akan langsung menyimpulkan, dia memang tidak peduli. Tetapi pikiran yang terlatih akan bertanya, apakah ini soal dia? Atau soal ekspektasiku yang tidak dikomunikasikan? Dalam jeda itu, kita diberi ruang untuk memilih respons, bukan hanya reaksi. Latihan pengelolaan. Emosi bisa dimulai dari hal sederhana, mengenali emosi tanpa segera bereaksi. Ketika marah, beri jeda. Ketika sedih, izinkan diri merasakannya tanpa tenggelam. Dalam jeda itulah, pikiran diberi kesempatan untuk mengurai, menata, dan melihat dengan lebih jernih. Meditasi, journaling, refleksi diri, semua adalah cara-cara untuk melatih pikiran agar mampu memeluk emosi dengan bijaksana. Kita belajar bahwa emosi tidak perlu ditolak atau dipelihara terlalu lama. Ia datang sebagai tamu, membawa pesan. Dan tugas kita adalah mendengarkan, bukan dikendalikan olehnya. Semakin terlatih pikiran kita, semakin besar kapasitas kita untuk menghadapi emosi yang datang dan pergi. Kita tidak lagi dikuasai oleh kemarahan, kesedihan, atau kegelisahan. Kita menjadi tuan bagi rumah batin kita sendiri. Setiap dari kita hidup dengan cerita dalam kepala. Cerita tentang siapa diri kita, bagaimana dunia bekerja, apa yang layak kita dapatkan, dan apa yang tidak. Cerita-cerita ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, didikan, dan pengaruh lingkungan. Namun tidak semua cerita itu benar. Bahkan sebagian mungkin menyabotase potensi kita. Pikiran yang tidak terlatih cenderung memegang cerita lama tanpa pernah mengujinya. Aku tidak pintar. Aku tidak cukup baik. Orang seperti aku tidak akan sukses. Cerita-cerita ini membentuk keyakinan, dan keyakinan membentuk realitas. Kita hidup sesuai narasi yang kita yakini, bukan sesuai potensi yang sebenarnya kita miliki. Melatih pikiran berarti berani meninjau ulang cerita-cerita itu. Bukan untuk menipu diri dengan cerita kosong, tetapi untuk menata ulang narasi hidup yang lebih memberdayakan. Jika selama ini kamu hidup dalam cerita aku korban keadaan, bisakah kamu menulis ulang narasi menjadi aku sedang membangun kekuatan dari pengalaman sulit? Menata ulang cerita mental adalah proses sadar. Kita bisa mulai dengan menuliskan keyakinan yang selama ini membatasi. Lalu bertanya, dari mana keyakinan ini datang? Apakah ia benar secara mutlak? Apakah aku masih mau mempercayainya? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita mulai menggantikan cerita lama dengan cerita yang lebih sejajar dengan pertumbuhan. Pikiran adalah penulis, dan kamu adalah pembaca sekaligus pemeran utama. Maka, pastikan kamu hidup dalam cerita yang kamu pilih secara sadar. Cerita yang memberi harapan, bukan ketakutan. Cerita yang menumbuhkan, bukan mengubur.
Setiap pikiran adalah kalimat. Setiap keyakinan adalah bab. Dan hidupmu adalah buku yang masih bisa kamu tulis ulang selama kamu bersedia melatih. Pikiranmu untuk menulis dari kesadaran, bukan dari luka. Di akhir perjalanan ini, kita tiba pada satu kesimpulan sederhana namun mendalam. Melatih pikiran bukanlah aktivitas sesekali. Ia adalah cara hidup. Seperti tubuh yang perlu olahraga untuk sehat, pikiran pun perlu latihan rutin agar kuat, lentur, dan jernih. Melatih pikiran tidak berarti kita tidak akan pernah mengalami hari buruk. Tapi kita tidak lagi runtuh ketika hari buruk itu datang. Kita tidak kehilangan arah ketika sesuatu berjalan di luar rencana. Karena kita punya tempat bertumpu yang stabil. Kesadaran diri yang terlatih. Orang yang melatih pikirannya setiap hari akan terlihat lebih tenang, lebih bijaksana, lebih sadar akan dirinya sendiri. Ia tidak mudah terguncang oleh ombak luar. Karena ia telah membangun kekuatan di dalam. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena pikirannya lebih terarah. Dan latihan ini tidak harus rumit. Cukup dengan mulai hadir di momen ini. Sadar akan napas. Sadar akan pikiran yang muncul. Memilih kata-kata dengan niat. Menyaring apa yang masuk ke kepala. Memberi waktu untuk refleksi. Membangun kebiasaan berpikir sehat seperti kita membangun kebiasaan makan sehat. Pikiran adalah akar dari segalanya. Jika akar sehat, pohon akan tumbuh kokoh. Jika pikiran jernih, hidup akan terasa lebih bermakna. Dan dalam hidup yang penuh tantangan ini, melatih pikiran bukan hanya penting, tapi mutlak. Karena hidup tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi pikiran selalu bisa kita arahkan. Disinilah kebebasan sejati dimulai. Bukan dari perubahan luar, tapi dari perubahan dalam. Dari pikiran yang kita bentuk, latih, dan tumbuhkan setiap hari. Terima kasih sudah ikut menyimak sampai akhir. Semoga narasi ini bisa bantu. Kamu melihat hidup dari sudut yang lebih jernih dan tenang. Ingat, pikiran itu bisa dilatih. Dan saat kita melatih pikiran, kita juga sedang membentuk versi terbaik dari diri kita sendiri. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa like, tulis pendapatmu di komen, share ke temanmu yang butuh, dan tentu saja subscribe biar kita bisa tumbuh bareng lewat cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di seri selanjutnya.